Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini, NIM 22079 dari kelas 20 S02, jurusan Sistem Informasi di Amikstikom Tunas Bangsa. Bank BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Jutaan orang dan perusahaan di Indonesia menggunakan Bank BCA untuk berbagai macam transaksi. Pada awal berdirinya, Bank BCA sempat menjadi bagian dari Salim Group. Dalam perjalanannya, Bank BCA kini telah sepenuhnya menjadi milik Robert Budi Hartono dan Mikhail Bambang Hartono, yang juga pemilik dari salah satu produsen rokok terbesar, yaitu rokok Jarum. Cikal bakal Bank BCA berdiri terbentuk pada tahun 1955 yang merupakan NF Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory atau pabrik rajut. Tahun 1957 berdirinya Bank BCA dimulai pada tanggal 21 Februari 1957. Suedono Salim atau yang juga dikenal dengan Lim Sio Leong merupakan pendiri Bank BCA. Bank BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Daerah ASMK di Jakarta di mana kantor cabang Bank BCA pertama kali berdiri. Tahun 1975. Setelah beroperasi selama 2 tahun, Bank BCA efektif pada 2 September 1975. Nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia atau BCA. Bank BCA juga memperkuat jaringan layanan cabang. Pada tahun 1977, BCA berkembang menjadi bank devisa. Bank BCA melakukan merger atau penggabungan dengan 2 bank lain. Salah satunya Bank Gemari milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Merger ini dibuat BCA menjadi bank devisa. Tahun 1980-an, status bank devisa lalu dimanfaatkan BCA dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar mendapat izin mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional. Di satu sisi, Bank BCA juga memperluas jaringan kantor cabang secara agresif sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan tahapan. Tahun 1990, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerja sama dengan institusi terkemuka antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Tahun 1998, kemudian krisis moneter yang terjadi pada tahun itu juga menghantam keras BCA. BCA sempat mengalami bankrust atau penarikan besar-besaran uang nasabah karena dianggap tidak akan dapat beroperasi lagi. Situasi dan kondisi tersebut membuat BCA masuk dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi BPPN, suatu institusi pemerintah. Pada tahun 1099, proses rekapitalisasi BCA selesai, di mana pemerintah Indonesia melalui BPPN menguasai 92,8% saham BCA sebagai hasil pertukaran dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dalam proses rekapitalisasi tersebut, kredit pihak terkait dipertukarkan dengan obligasi pemerintah. Pengembangan bisnis periode 2000 sampai 2005, BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan debit BCA, tunai BCA, internet banking, klik BCA, mobile banking MBCA, dan lain-lain. BCA mendirikan fasilitas disaster Recovery Center di Singapura. BCA meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi ke bidang pembiayaan mobil melalui entitas anaknya, BCA Finance. Tahun 2007, BCA telah mengembangkan banyak sistem bisnis miliknya. Hal ini terlihat pada tahun 2007, BCA meluncurkan kartu prabayar flash
dan mulai menjajal layanan mobile banking, debit, tunai, internet banking, dan sebagainya. Pengembangan bisnis juga mencakup kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk penyaluran kredit mobil dan kredit pemilikan rumah melalui anak perusahaan yakni BCA Finance. 2010 sampai 2013 BCA memasuki lini bisnis baru yaitu perbankan syariah, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, dan sekuritas. Di tahun 2013, BCA menambah kepemilikan efektif dari 25% menjadi 100% pada perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Umum BCA. BCA memperkuat bisnis perbankan transaksi melalui pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Di antaranya aplikasi mobile banking untuk smartphone terkini, layanan penyelesaian pembayaran melalui e-commerce, dan mengembangkan konsep baru Electronic Banking Center yang melengkapi ATM Center dengan tambahan fitur-fitur yang didukung teknologi terkini. Tahun 2014 sampai 2016, BCA mengembangkan My BCA, suatu gerai layanan perbankan digital yang dapat digunakan secara mandiri. Melanjutkan pengembangan jaringan ATM berbasis cash dan meluncurkan produk Sakuku, Electronic Wallet berbasis aplikasi. Untuk segmen nasabah institusi, BCA menyempurnakan layanan cash manajemen BCA melalui Internet Banking Platform, Klik BCA Integrated Business Solution. Layanan ini memiliki fitur-fitur yang diperlukan oleh nasabah pembisnis. Pada Januari 2014, BCA menyelesaikan pembelian saham PT Central Santosa Finance, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, sehingga kepemilikan saham BCA terhadap CS Finance secara efektif meningkatkan dari 25% menjadi 70%. Di samping itu, BCA memperoleh izin untuk memberikan layanan asuransi jiwa melalui PT Asuransi Jiwa BCA atau BCA Life. Selama Juli 2016 sampai dengan Maret 2017, BCA turut berpartisipasi dalam menyukseskan program tax amnesty dengan menjalankan perannya sebagai bank persepsi dari Bank Gateway. Tahun 2017 sampai 2018 di bidang e-commerce dan cashless payment settlement, BCA membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan finance atau e-commerce melalui application programming interface, platform yang memfasilitasi konektivitas antara sistem perusahaan-perusahaan tersebut dengan sistem perbankan transaksi BCA. Sebagai metode pembayaran transaksi secara online terus dibangun. Melalui aplikasi BCA Mobile dan Sakuku, BCA meluncurkan fitur peer-to-peer transfer berbasis teknologi QR Code di tahun 2018. BCA juga meluncurkan layanan One Click, suatu fitur pembayaran pada online merchants yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan transaksi. Memanfaatkan teknologi, BCA mengembangkan Vira, suatu virtual assistant yang dapat diakses melalui berbagai aplikasi chat ternama. Proyek percontohan sentra usaha mikro kecil dan menengah UMKM diluncurkan di beberapa cabang untuk meningkatkan penetrasi di tengah ketatnya persaingan pada segmen tersebut. BCA menandatangani pembaharuan perjanjian dengan PT AIA Finansial di tahun 2017 guna memperluas ruang lingkup kerja sama di bidang Bancas Solutions. BCA meningkatkan penyertaan pada entitas anak CS Finance, BCA Sekuritas, dan BCA Life pada tahun 2017 untuk semakin memperkokoh integrasi dan meningkatkan kerjasama bisnis entitas-entitas anak tersebut dengan BCA. Pada tahun 2019 sampai 2020, pada bulan Oktober 2019, BCA menyelesaikan akuisisi PT Bank Royal Indonesia dengan kepemilikan efektif langsung maupun tidak langsung sebesar 100%. Pasca akuisisi, model bisnis Bank Royal akan difokuskan sebagai bank digital untuk bersinergi dengan jaringan perbankan digital BCA. BCA menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk pengambil alihan 100% saham PT Bank Rabobank Internasional Indonesia dengan persyaratan mendapat persetujuan dari regulator dan para pemegang saham. BCA melakukan penambahan modal pada BCA Syariah dan CCV untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari masing-masing entitas anak. BCA meluncurkan serangkaian inovasi layanan digital di tahun 2019, termasuk BCA Keyboard untuk akses langsung ke layanan transaksi perbankan di berbagai online chat platform, pembukaan rekening melalui BCA Mobile dan Welma,
BCA mengembangkan konsep Future Branch model dengan memanfaatkan beragam perangkat teknologi digital. Melalui konsep ini akan semakin memperkuat customer experience dan meningkatkan efisiensi operasional di kantor cabang. Kelebihan yang terdapat dalam Bank BCA. Bank BCA memberikan kemudahan untuk nasabahnya dalam hal yang pertama, setor uang tanpa harus ke kantor. Yang kedua, tarik uang tanpa kartu ATM. Jadi misalnya kartu ATM kita hilang, kita masih bisa narik uang. Biasanya kita dapat kode dari mobile banking terus dimasukkan deh ke ATM. Lebih simpel kan? Yang ketiga, pelayanan 24 jam lewat chat, telepon, dan aplikasi Halo BCA. Yang keempat, m-banking jarang ada trouble. Yang kelima, bisa lihat mutasi rekening selama 5 tahun belakang. Yang keenam, transaksi aman. Yang ketujuh, pengelolaan keuangan lebih terencana. Yang kedelapan, mudah diambil untuk kebutuhan mendesak. Yang kesembilan, keuntungan bunga dan bagi hasil. Yang ke-10, lebih simpel dan praktis. Itulah sejarah singkat Bank BCA yang sudah saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan yang lainnya, saya minta maaf dan mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.